yang lain menyelesaikan. Kita sandarkan saja kepada yang satu. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzilul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha biyadikal khairi innaka ala kulli syai'in qadir. Jangan ragu kita dengan kekuasaan Allah. Kalau Allah akan mengangkat seseorang pasti terangkat. Kalau Allah akan menjatuhkan seseorang pasti akan jatuh. Ali Imran ayat 26. Baca nanti dan lihat artinya. Pada Nabi, kalau memang kita cinta dengan Nabi, 3 kali saja berselawat kita sudah dekat air mata ini mau menetes. Saya akan disampaikan oleh protokol tadi, terasa air mata itu menetes. Kerinduan akan bertemu dengan Rasulullah, kekasih Allah, orang yang paling kita rindu, orang yang paling kita ingin dekat. Setelah Allah, baru Nabi Muhammad, baru ingin dekat dengan kedua orang tua. Makanya kalau sudah dikumandangkan kalimat-kalimat selawat di tengah-tengah majelis ini, salatullah, salamullah, itu air mata terasa menetes. Begitu kerinduan kita dengan Rasul, baginda Rasul kita. Sehingga kadang-kadang kalau ada orang yang menginjak-injak sunnah Rasul, kita bukan saja sekedar menangis, rasanya ingin mengamuk rasanya. Tapi kata Rasul itu tidak boleh, ya. Anda sebagai pendakwah belum apa-apa. Apa sebagai pendakwah itu ya lalu manga-manga dibanding Rasul. Sedangkan Rasul orang yang bersih, suci dan dimuliakan oleh kawan dan lawan, banyaknya orang tidak senang, apalagi kita. Makanya saya prinsip berdakwah, tidak akan semua orang senang dengan dakwah saya. Saya ini siapalah sebagai manusia biasa. Maka ketika kita dibully orang, sandarkan kepada Rasul. Kita tidaklah semulia Rasulullah. Jadi memang dakwah itu berat. Dan tidak sedikit, tidak banyak orang yang ingin jadi pendakwah, Pak. Kalau pejabat lalu Nabi masuk jabatan lepas, telah banyak kawan pengertian. Ya enggak? Anggota DPR Nabi masuk jabatan dan ala berjejeran gambar tepi jalan. Tapi kalau ustaz berhalangan tadi agak payah dalam pengertian. Ya Pak. Aku ambil putusi acara ini minta gantian tepat salah seorang maju baru kilo Pak. Begitu berdakwah itu. Dan kan itu jadi tukang doa susah gitu ya. Jadi memang itulah kita hari ini. Yang hormati, ditambah lagi di Musdalifah, ambo dulu waktu haji pas jam 7 ada tiba ambo di Mina. Iko jam 2 baru tiba di Mina. Kalau ambil itu, balah kami dulu itu Pak. Tapi selamat juga. Kalau Allah berkehendak. Ya. Jadi ibu-ibu, ayah-ayah, sadanya aku mohon izin bagi ceramah itulah nangka kali ini. Baru-baru di masjid yang kakek Ciko namanya masjid pada kedua. Nah, tapi jilbabnya biru-biru gitu. Kota akhirnya dia kan gitu. Nah, alhamdulillah. Yang penting walaupun kapal biru hati tetap putih ya. Ini kan tahun-tahun politik dia sudah lain. Dipakai merah kok lain lagi cekawan. Dipakai biru lain dulu kan gitu. Tapi kita harus tahu dengan politik itu. Tadi mulai dari ayahnya tadi yang memimpin Yasinah, ya, beliau awali dengan surat Al-Ikhlas. Ini tidak bisa dinilai majelis membaca Al-Quran, majelis ilmu, majelis zikir itu tidak bisa dibandingkan dengan majelis yang lain. Tiada majelis yang paling mulia selain majelis zikir, majelis Al-Quran dan majelis ilmu tentang Al-Quran, di mana majelis itu didatangi oleh ribuan malaikat dan Allah dengan tangannya menunjuk membangga-banggakan majelis itu. Kalaupun ada orang hari ini rapat di DPR anggaran sampai ratusan miliar,
Tapi Allah tidak membanggakan itu. Yang dibanggakan majelis ini. Jadi jangan merasa rendah lawak dalam majelis. Yasinan tidak bisa dibandingkan. Mereka yang mengurus negara itu rindu dengan majelis ini sebenarnya. Kalau mereka punya hati. Dibacakanlah tadi surat Al-Ikhlas 3 kali. Kita coba dulu melihat fadilah ayat itu tadi. Fadilah zikir, fadilah membaca Al-Quran, dan fadilah majelis ilmu. Yang pertama fadilah Al-Quran. Mulai dari Al-Ikhlas. Siapa yang membaca surat Al-Ikhlas, maka dia seperti sepertiga membaca isi Al-Quran. Makanya dibaca 3 kali. Setiap kita habis baca Al-Quran, tutuplah dengan membaca surat Al-Ikhlas. Ini kuantitasnya rendah, tapi kualitasnya luar biasa. Kuantitas itu jumlahnya sedikit, tapi kualitasnya luar biasa. Seperti kita sepertiga Al-Quran. Ditambah lagi dengan hadis, ya, kita kalikan 3 kali Al-Ikhlas itu tadi, diperkuat lagi oleh dalil. Siapa yang khatam Al-Quran didoakan oleh 6.000 malaikat. Masya Allah. Secara lagi hari ini kita hadir mungkin tidak sampai sekian ratus orang, hanya ratusan orang, tapi tempat ini dihadiri oleh ribuan malaikat. Nah, apalagi dibaca bermajelis, namanya wirid Yasin. Ada hadis saya baca tentang Yasin. Ya, ibu kalau ditunjuk di kampung, ibu ke rumah Yasin dan menolak. Itu Allah yang beritakan. Jadi pikirlah, oh, menunggu orang, tak usah pikir itu. Ketika orang menunjuk kita, Allah sudah siapkan segalanya. Dalam keadaan sempit kita buat majelis, Allah akan lapangkan segala. Jangan pernah menolak itu. Dalam hadis saya baca, siapa yang membaca surat Yasin 40 hari 40 malam berturut-turut, maka Allah akan memberikan suatu anugerah yang tidak kita sangka-sangka. Terus Al-Quran kita baca juga, tapi ada suatu keistimewaan. Sudah dibaca Al-Quran Yasin sampai tamat 40 hari 40 malam. Jadi kalau kita undang orang ke rumah kita 40 orang, sudah sama dengan 40 hari 40 malam. Jadi ada teman saya dulu di Jambi. Di Jambi itu ibu-ibu, itu spontan ya Pak. Barang ambo hilang dulu. Sudah Yasinan balik. Begitu kekuatan itu. Ada seorang balik. Salawat, fadilah salawat juga. Apabila kita banyak bersalawat, memperkuat ingatan. Ada baca hadisnya aku, bersalawat itu memperkuat ingatan. Jadi beda kulbiah daripada bersalawat itu tadi. Bahkan ada teman saya membaca Al-Quran ini Pak. Ambo buya martu ambo dulu membaca di kacamata. Ambo buaya mengaji membaca Al-Quran selama 2 tahun 2 halaman di hari. 2 tahun tidak pakai kacamata. Tidak pakai kacamata. Jadi kekuatan Al-Quran. Ambo gini kok kalau baca nggak pakai kacamata kan gitu. Insya Allah Al-Quran itu terus dibaca. Tapi ada satu keistimewaan. Membaca Al-Quran 2 tahun berturut-turut, ya. Ini tidak pakai kacamata. Itu namanya Saidal, anggota DPR terlama di Sumatera Barat, 50 di Sumatera Barat. Jadi itulah wali itu. Dulu aku kapain mau suruh ini mau wali Al-Quran. Jadi kekuatan Yasin itu luar biasa. Apabila dibaca surat Yasin akan membantu orang-orang yang sedang dirasap dalam tubuh. Tapi sampai bila mana kalau dia baca kan itu, punya sedang dirasap dia melekek berarti sebentar itu dilambui itu ya, kan gitu. Gitu. Jadi ada teman saya sekarang dia sudah pensiun. Ketika saya kuliah dulu, dia cerita dengan saya. Waktu itu dia jadi Kapolres, saya masih kuliah. Dia pangkatnya ketika kuliah kok. Dia Kapolres, saya kuliah, saya komandan resimen mahasiswa. Tapi saya sudah perlakukan seperti teman.
Karena saya ketika itu sudah pendakwah ya. Saya ini Dek katanya, Kapolres termuda di Indonesia. Anak jenderal saja ada yang Kapolres, tapi saya termasuk. Jadi kalau anak-anak yang perwira tinggi itu cepat jadi Pak. Tapi saya termuda dan orang tua saya bukan siapa-siapa. Apa rahasianya Bang? Dua. Ambo tidak kurang paham dengan Al-Quran, tapi cik saja hadis ambo amalkan. Yang pertama kami berkata kepada dia, yang diistimewakan itu orang lain. Kami mulai bekerja bertiga, ada yang di POM, ada yang di hakim, ada yang di polisi. Kami dapat jarak sama semua bini, babuet kesepakatan. Ko alun babuet rumah orang ke awal, jangan kalian membangun rumah dulu. Itu benar. Jadi yang pas sudah mana rumah orang lain dulu, bagi adik baru bangun rumah anak bini. Jadi bakti kepada orang tua itu nomor satu. Jangan sampai awak Pak Ibu, maaf ya, pas suruh orang lain datang ke rumah awak, maaf Pak, tungguin rumah ambo Pak, maaf, ambo sampai umroh, jagoan ambo. Inilah sampai umroh apa itu zalim nama itu. Ya Pak, nyundang orang lain ke rumahnya, menjaga anaknya ke umroh. Kok umroh bapak bu umroh orang lain itu, nggak main-main itu, ya. Ya, jadi itu yang pertama katanya. Kalau ada kawan ke Bali untuk aku berarti 50 juta, apa induknya ke umroh ke Mekah pulang 60 juta. Tidak usah beliau tu rancang dulu, cukup orang itu 80 juta saja, berarti orang lain tahu umrohkan. Itulah kekayaan yang hakiki. Dan ketika awal jadi pejabat sukses nanti orang elak meninggal. Anak pengusaha, pitiawah banyak, yuk sebaca awak umroh ke Mekah, manangi awak batu. Ketika awak sukses, itu awak amani di Mekah tu mantu awak, ya Allah. Dulu ambo susah, soalnya ada susah kalau pegawai itu Pak. Ambil seperti di bank agak sekian, kembali itu harga 200 juta, balian aku seperti. Nah, 60 suruh orang kayak umroh, pulang dari situ bapak dia saya boleh Pak. Cuman konsep itu tidak berdua Jawa, kan gitu. Kadang diri masih sesuai Pak. Waktu 100 juta, gue masih layak. Bahwa di 300 itu selero tahan deh, selero tanggang, orang kayak terkirim tidak banyak kali itu Pak. Jadi beliau ini, itu yang pertama. Tapi yang kedua, saya hanya mendengar hadis dari guru saya, kata-kata guru saya. Siapa membaca surah Yasin 40 hari 40 malam akan memberikan anugerah tidak sah. Ya Allah makan terus. Latihan ambo di medan pelatihan tengah malam, caraka atau pembayatan namanya Mabir Mayor, kamu baca surah Yasin. Sampai ini ambo. Terakhirnya pensiunan bintang 2. Sebenarnya bukan pensiun, masih ada karirnya, tapi karena kecelakaan, namanya Sukrawardi Dakwah. Jadi kepada kita, anak-anak kita ini berilah bekal. Apa amalan dia yang istimewa? Lihat dua waktu ini mengistimewakan berpasan karena baca surah Yasin, alam ngajina, alam tahajudna. Lihat dua umum itu. Nah, itu awal kita. Tadi makanya ketika kita hari ini memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, yang pertama itu adalah kerinduan kita dengan Rasul, ingin bertemu dengan Rasul. Kalau sejarahnya itu apa ya Pak? Ya Pak. Tapi kini tidak apa dan kini Pak. Kalau dulu Pak apa benar? Kini tidak ada lagu itu terdengar. Mari oh mari baca selawat Nabi agar kita semua mendapat syafaatnya dari Nabi Muhammad, Rasul pemimpin umat yang membawa amanah. Marilah hai kawan, 12 Rabiul Awal jatuhnya pada hari Isnin. Bersama Nabi Muhammad dilahirkannya 571 Masehi
di kota Mekah pada tahun Fil. Dari langit itu kita semua ingatlah Al-Qur'an. Ibunya bernama A, ayahnya bernama A pada tahun, tahun Fil. Dikaitkan dengan peristiwa hijrah itu. Apakah Nabi itu hijrah ke Madinah karena takut? Bukan. Nabi hijrah ke Madinah karena kasihan dengan penduduk Mekah. Kalau seandainya Nabi bertahan di Mekah, maka akan hancurlah penduduk Mekah. Karena yang dilawan adalah Allah. Sebab pertama kali Nabi hijrah itu ke Taif, lari dikejar Mekah ke Taif, tapi pokoknya kejar keluarga Badar itu datang mereka. Muhammad, kamu balik kampung Taif itu ada. Kalau Nabi Muhammad tidak hijrah ke Madinah, akan terjadi seperti Nabi yang sebelumnya. Nabi itu berakhir dengan tsunami yang jadi Nabi pindah untuk menyelamatkan. Keberkahan habis nanti. Terjadi nanti namanya Al-Fil jilid 2. Kembali kepada kisah tadi. Ya. Jadi ada keistimewaan kita. Maka suatu ketika sahabat berkumpul dengan baginda Rasul. Ya Rasulullah, di antara kami yang berkumpul dengan engkau hari ini ya Rasul, siapakah nanti yang paling dekat dengan engkau di yaumil besar? Siapa yang akan lebih utama masuk dengan engkau ke dalam surga? Apakah yang akan dekat dengan engkau nanti para malaikat? Kata Rasul, bukan. Apakah para nabi? Bukan. Apakah para sahabat? Bukan. Lalu siapa ya Rasul? Orang yang paling dekat denganku nanti adalah orang-orang yang hidup di akhir zaman, tetapi dia istiqomah dengan sunnahku, istiqomah dengan kesederhanaan. Jadi jangan bangga-bangga dengan modernisasi teknologi, tetapi mengabaikan sunnah Rasul. Bermajelis ini sunnah Rasul. Kadang-kadang orang bertanya, kadang-kadang persoalan salat, itu tidak sunnah, tidak benar, tidak sunnah, tidak itu tidak sunnah itu Pak. Sunnah itu dua sebab. Salat yang khusyuk, salat di masjid. Barang siapa yang masih terbiasa salat di rumah, munafik. Coba kita hitung dari Pak Ambo. Bagi yang mau jago lalu hambatan anak seorang kelas 3 SD karena takut dia nanti tidak akan menjadi apa-apa. Bantalon dan kelas 6 beko jakuilo beko berkilo sekolah pulang 6 kali awak untuk urusan dunia. Tiba-tiba terdengar suara azan, hayya as-shalah. Tunggu dulu. Adil Pak. 6 kali ya Pak. Kalau kami itu Pak utama ke bantalan rumah pasar jakuilo. Beko bantalan anak desa. Tapi ketika Allah memanggil hayya as-shalah, masih tunggu kita sholat, tapi sholat sendiri. Disinilah. Jadi inti sunnah itu tadi. Ummati. Ketika beliau wafat, sholat umatku, sholat yang khusyuk, sholat di masjid. Jadi orang yang nanti dekat denganku adalah orang-orang yang di akhir zaman dia masih setia dengan sunnahku. Kalau kita mendengar ceramah dengan HP bisa, tapi fadilah ceramah dengan HP dengan majelis berbeda. Kalau dengan HP beda dengan majelis. Kalau majelis itu ada kulbiyahnya, akan dihadiri oleh ribuan malaikat. Ibu Payo tuh ada TV ceramah berbeda. Tapi ada kawan tampil seorang berdakwah bagi ceramah walaupun sepotong hadis.
tempat mobil itu diiringi oleh ribuan malaikat. Maka ta'lim yang dilakukan oleh jemaah tabligh itu bukan persoalan ilmunya Pak, tetapi kulbiyahnya. Orang tabligh itu kan habis dia salat, zikir, disuruh anaknya untuk membacakan hadis. Walaupun hadis yang dia bacakan itu biasa-biasa saja, karena biasa kita dengar, tetapi bukan persoalan ilmunya saja. Dia sedang mengundang ribuan malaikat. Awak selama itu beberapa kali di rumah di bawah anak suruh membacakan hadis di hadapan mata doa. Ini yang tak. Saya pernah mengikuti wirid Yasin 3 provinsi di Pasaman, barangkali jam 2 malam pagi di bawah. Beko dan ibu-ibu nalau mua di muka kata itu datang, itu ceramahnya tak kalau tidak. Tetapi apakah itu tidak bernilai? Walaupun dia tidak mendengar ceramah, duduk saja dia di majelis itu. Tak kalau tetap mendapatkan pahala. Jadi apa-apa walaupun tadi muawalah kamu dapat telinga, jangan berhenti menghadiri. Lekan duduk apa sandayo kadinya tak kalau aku ikutlah. Saya punya teman yang istiqomah asal ceramah yang aku datang. Ceramah mesti sekalinya ibunya selalu tunggu ya, Waalaikumsalam. Misalnya kalau kerjanya tak kalau awak kalau lalu. Itu bertanya dari mana dia? Kamu baru datang dari Lampung ya. Kalau aku ya Pak aku saja panen nyolek lalu saja bersandar dari yang kamu hadir sini. Untuk orang kaya bawa 3 itu sih. Itu loh kecilnya Pak, kan gitu. Secapek apapun untuk urusan akhirat kan dua ya waris itu mampu kalau ada itu nanti kalau ini karmisnya lalu bu, jangan dulu ya boleh. Atau jampai langsung mereka dulu ayam mau payah menyelesai. Ayo. Oleh memarahi ibu kalau tidur dia capek silakan. Tapi dia mengambil kulbiyahnya. Begitu sampai akhir ayat kita. Jadi secapek apapun jangan semua diko. Ya. Awak pulang dari Padang panik. Datang kawan mengintip pintu rumah awak. Assalamualaikum. Awak ada pengajian di masjid ini. Apailah dulu. Kamu baru pulang mana orang? Tapi kalau bisa pintu surga tak buka, apailah dulu, boleh itu. Ya. Pintu surga tak buka, apailah dulu. Tinggal di pengajian, apailah dulu. Habisnya dia kira, pintu surga tak buka, apailah dulu. Apa pada dia lah, dia boleh coba. Dia hati-hati bisa. Tinggal pintu surga tak buka, hanya dah dulu Ikut orang pengajian akar dulu, ampulah di dalam akar itu. Jadi ibadah yang paling tinggi itu adalah semakin tinggi tingkat keterbatasan kita, semakin tinggi ibadah kita. Itu yang sebenarnya. Ibu bapak yang saya hormati, kita hari ini ibu ini dah selamat ini. Bahwa generasi awal. Maka saya baca ayat tadi firman Allah Al-Baqarah dan Ali Imran. Situasi kita tadi. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Orang-orang munafik berlaku beriman kepada Allah padahal mereka tidak beriman. Dan seketika orang ini mengaku-ngaku membawa agama. Ketika orang lain membawa agama dikecenya politisasi agama. Ini orang azan dan kedua gambarnya anda cek. Betapa terang-terangan mereka hari ini. Kepemimpinan bukan lagi berdasarkan akhlak. Tidak ada akhlak dipakai untuk dasar kepentingan. Saya katakan kepemimpinan itu di dalam Islam sama dengan kiblat salat. Satu derajat saja meleset. Itu kiblat kita sampai itu di Afrika. Pemimpin adalah pilih seketik saja meleset Pak, hancur. Cari ini Pak, Menteri Pendidikan di negara mayoritas Islam.
Islam. Diangkat menteri seorang ahli dalam Gojek, bisnis Gojek. Beristrikan seorang yang bukan Islam. Kalau menteri lain Pak awak cari moga, silakanlah. Tapi kalau menteri pendidikan Pak, rasanya merintih batin awak. Yang kedua menteri agama yang alergi dengan suara azan. Zikir orang di sebelahnya tulisannya Pak. Rekam jejak latar belakang tidak lagi diperlukan. Pada Rasulullah yang paling utama, apalagi pemimpin itu adalah orang yang berakhlak. Lah satu lagi mengkritik masalah politik. Ya, kepala negara, mari kita netel anak minantunya terang-terangan ini. Nah, ini makar. Makarullah wa makarullah wallahu khairul makirin. Ini pendek Pak, tapi ayatnya perlu kita pahami. Kalau makar yang dilakukan secara individu, mancilo orang copet di pasar, dia ambilnya dalam 5.000, 10 pada 25 juta korban. Jangan. Tapi kalau makar secara tersistem, ratusan generasi ke depan hancur. Jadi makanya ada orang copet di pasar Padang menghaki malawan. Kadang jadi susah. Nah ambil dulu dapat akan tangan, ya lah. Tapi makar yang tersistem 300 miliar itu biasa saja. Kalau 300 miliar itu Pak mencari orang boleh tunggu 5 tahun, nah ide itu Pak. 300 dia. Nah sekarang mari kita lihat makar dalam aspek pendidikan. Sekarang mereka membangga-banggakan IT. Belajar dengan HP anak SMP sekarang kan bebas membawa handphone. Dampak pendidikan IT itu sangat sedikit, tapi mudaratnya luar biasa. Kadang-kadang adalah kurikulum merdeka lah masuk salat anak joget-joget lagi. Apakah ini yang dikatakan menciptakan manusia beriman? Tujuan pendidikan itu sudah meleset. Dan karena anaknya salah berjamaah zuhur lah, gurunya sudah muat, kan gitu. Ini kita luruskan. Tahu dah? Entah sengaja atau tidak, makar secara tersistem penghancuran kepada otak generasi itu telah berhasil. Baru-baru ini teman saya diangkat jadi kepala sekolah. Nyotangko HP anak SMP itu sadari secara diam-diam. Karena kepala sekolah sebelumnya ada menangkap diam-diam yang ribuan anak sekolah. 80% laki-laki pusi dalam HP itu Pak ada film porno. Bahkan seorang anak itu harus terapi film porno yang disimpan. Apakah ini makar secara tidak disengaja? Kita tidak tahu. Digembar-gemborkanlah belajar dengan sistem IT. 1 jam anak memakai HP belajar, 24 jam otak anak sudah dirusak. Handphone ini Pak, sama yang anak lagi rancak dibawa kamar-kamar, tapi ini ada pengalaman. Ambo Ustaz, anak lagi aku rancak Ustaz bawa ke Padang berburu itu. Tapi jangan di pangan-pangan. Mereka mungkin tidak pangan-pangan Pak. Kurang tak dorong. Mereka mungkin tak akan cari dan apa. Entahkah ini disengaja makar secara tersistem atau enggak? Maka dipanggil anakku satu-satu. Kecilnya Pak, mau warna apa jangan pakai Pak. Kamu kalau nak nonton film itu Pak, kelari Pak, rusak, hilang atau dan korupsi begitu itu. Ya selesai. Bahkan ada anak dari SMP sampai SMA lagi asuh menutup hubungan itu orang ya. Coba. Apa yang dikatakan oleh Herman Sapar, wali kota Bukit Tinggi itu bukan sekedar cerita lah. Akibat bebas pakai HP, induk lah menonton film porno, anak lah menonton film porno, kakak
nonton film porno, aji nonton Indu ayo anak, ndak rasa dosa deh. Lakukan perbuatan maksiat. Itu dikatakan firman sapar itu bukan dusta ya. Kakaknya di dalam kamar, raja nonton film porno, wabangnya nonton luar. Awak baik. Yo anak baki dia kakak kandung saja, ini pak ragu awak meninggalnya. Kalau ini bebas pakai hand, maka saya katakan kerusakan itu sudah tersistem. Jadi PKI itu melawan kita dengan terang-terangan dia nggak bisa. Ya dia wah bisa muncul iku lagi cucu Yodo. Siapa yang berani bantah? Jadi persoalan rencana pendangkalan akidah ditambah lagi adanya pesantren terbesar di Asia Al Zaitun. Dia mengaku Islam di masjid yang berselawat Yahudi. Besarnya wilayah itu 1.300 hektar, itu tidak main-main. Belanja Sumatera Barat ini saja nggak sampai 3 triliun per tahun. Kopiti beredar 20 triliun. Bahkan sudah ada anak yang saya tanya, Pak, mahasiswa. Saya pergi ceramah, lalu ada anak KKN perkenalan di masjid. Kecilnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk semua. Yang hadir orang Islam saja, Pak, itu dibaca terus tadi. Oh maaf itu, awak kan toleransi aja. Bahkan pernah anak itu ditanya yang sudah dikader oleh nasionalis ini, kamu percaya nggak ada Tuhan? Enggak. Neraka percaya nggak? Enggak. Surga percaya nggak? Kenapa kamu beragama Islam? Surga dan neraka Tuhan itu tidak ada, hanya untuk menakut-nakuti orang berbuat salah. Tidak percaya ya Tuhan itu ada. Surga dan neraka itu memang mereka tidak percaya. Katanya hanya untuk menakuti orang supaya tidak berbuat salah. Memang kalau PKI terang-terangan melawan kita dia kalah, tapi dengan cara-cara seperti ini. Kau cari Pak, mencari tukang doa saja ini susah. Ambo dalam bulan-bulan itu ada suatu peristiwa pengecekan melahirkan seorang sarjana 1 per kampung tiap tahun atau 3 bisa. Tapi bisakah melahirkan seorang dai setahun tahun? Melahirkan 1 rumah 1 habis bisa, tapi dai Pak tidak main. Ambo dulu tinggal di Sungai Tarap dari tahun 2001 sampai 2009. Sampai Ambo pindah dari situ Pak, Ambo seorang saja Ustaz yang bisa berceramah keluar. Berarti Ambo seorang cuma seorang pula. Pindah Ambo di situ, pindah Ambo ke Limpau. Ini Ambo punya soal. Ambo berdua Ustaz Asep saja bisa ceramah keluar. Jadi baru-baru ini ada kejadian ini memang persentase Pak. Ini tugas saya, tidak main-main. Orang datang dari kampung Sabalah, Kabupaten Sabalah, nanti si Alik ada. Tiba di komando apa? Batulak-tulak orang. Kecil orang bersama. Itu gantung kanan tinggi. Tidak betul loh, lima tunggu sinar tapi kanan siku itu lah macam doa. Gitu Pak. Dia tulak madulak Pak. Kilo di dalam itu ada banyak berdoa seorang anak. Kampung itu ada beberapa mungkin 3 orang ustaz yang bisa anak-anak aktif HP mereka. Boleh Pak. Kalau saja tidak mudah tidak betul loh. Dan sikitnya kita baca marilah kita berdoa dengan membaca Al-Fatihah. Jadi berdoa Al-Fatihah aku bisa untuk satu jaga kelihatan gitu. Ini berbahaya ini. Saya pernah terpikir itu. Ayah itu tadi berdoa, dia pernah pikir anak bisa menjadi korban. Saya
Pernah dibangunkan jam 2 siang baru istirahat. Sampai sekarang 3 udah Pak. Baru kelakak punggong baru saat siang tiba tetangga menutup pintu. Assalamualaikum Ustaz, Waalaikumsalam. Nah ibu apa Ustaz, nak pada bangkit, gak perlu dibuat. Ya Ustaz, orang nelfon tapi yang boleh sekarang Ustaz ke situ ini. Orang sedang doa sampara, tak perlu pada berdoa surah alar badan tiba. Akibat ini Pak. Sudah dari 2011 saya tinggal di pasar sampai 2017 tidak ada yang generasi yang akan melanjutkan yang bisa ceramah kedua tidak ada. Makanya sekarang saya jadikan sekolah saya itu berjibaku saya. Di sekolah saya itu kalau terjadi pejabat pula nyinyiu artikel 1 gawe itu. Anak ambo itu tamat Pak, bisa azan, bisa pamat, bisa imam 5 waktu, bisa mimpin zikir, bisa mimpin doa, bisa mimpin salat tarawih, witir, bisa pidato 5 judul. Bisa bapak kecil orang lain. Ambo guru ASN, pulang sama itu. Dewi ya. Anak ambo lah saran apa sentren pengukurnya 10 juta, tapi bisa sih sepuluh, bisa biar gue 10. Tapi punya teknis dan strategi, mudah mengajar anak itu agama. Kalau untuk menjadi imam itu Pak, itu kalau banyak tapis tuh, Mas suri nomor yang apa, juz 30 atau 30 surat, itu ceroboh. Beko bagi dan 10 itu subuh beko info yang kecilnya, gue di diam. Nyuwe Pak, subuh 2 surat, zuhur 2 surat, asar 2 surat, maghrib 2 surat. Nyuwe 10 di betul pokok. Kirim bapak fotonya, kata di diam. Pokok gerak, alas 10 su. Salat sunat pun 3 kontrak. Alai selesai itu bangun sepertiga malam, minimal sekali 2 minggu. Tahajud nih Pak, dipil oleh, tapi terpoin oleh. Tuare, kalau zikir dan doa Pak, PL. Nah, jadi anak mau itu Pak 3 kali PL-nya setahun untuk zikir doa dan pidato. Sehari ke puasa turun ke rumah. Minimal 10 rumah Pak. Hari raya cek raya cek. Assalamualaikum Bu, nyuruh kawan nyuruh kami kok. Aku dapat tugas dari sekolah Bu, berzikir, berdoa, atau pidato. Panjang. Juga nih berzikir, 2 minggu berdoa, atau pidato. Kira-kira ada tak boleh kalian deh Pak acu-acu mereka Pak. Aku situ kan yang pada PPT 200. Jadi investasi agama ini bukan sekedar investasi akhirat, investasi dunia. Di dunia akan disejahterakan oleh Allah. Allah yang akan menjamin, dimuliakan orang-orang yang paham dengan agama. Kita tidak mengharapkan gaji, tapi Allah telah berjanji. Kalau bisa anak imam tarawih saja, sudah dijamin kuliahnya. Tinggal di masjid setelah aman. Ambo disuruh ambo, imam digaji 800 mahasiswa. Guru mengajinya porsinya 800 sebulan. Tukang saku lain loh. Nggak ada kurang lebih 3 begitu Pak. Itu untuk ilmu kau jangan cekek-cekek Pak. Kadang-kadang ada karpet masjidnya 800.000 kembali di semester. Orang bergerak dalam ilmu masjid itu datang ceramah asalnya dia giat saja, kan gitu. Muliakan dia. Jadi pandai yang 7 indikator itu ada investasi akhirat dunia. Singke ibu kuliahnya tinggal di masjid selesai. Jadi yang mau ceramah di rumahmu namun surau itu hampir tahun itu. Sekali sebulan. Fakta kalau perlu ngaji. Bacaan imamnya sudah Pak. Yang pilih awal kamu tidak sekolah biasa saja aku suruh diri. Berapa dia sudah 3 juta. Begitu jadi ibu-ibu. Mulai hari ini mari kita lawan kezaliman itu dengan memperlihatkan
kealiman dan keilmuan amal yang saleh. Apa kata Rasulullah? Suatu saat akan datang suatu zaman, kata Rasul, di mana orang membangga-banggakan kezaliman dan kemaksiatan. Maka ketika itu harus kamu lawan dengan memperlihatkan amal-amalmu yang soleh. Oh, adalah ustaz yang diposting ceramah kecil dia, itulah salah. Ketika orang kafir memposting maksiat, ada yang protes. Ustaz memposting di ceramah, dia kecilnya. Baca itu hadis. Surat Fatir juga baca. Ayat 29. Orang yang tidak pernah merugi perniagaannya adalah orang yang qiraatul Quran, bersedekah baik secara terang-terangan ataupun secara sembunyi. Sekarang amal itu tidak perlu disembunyikan lagi, sehingga risiko nampak oleh mereka-mereka itu tadi. Islam itu mereka bangkit, semakin digoyang semakin bangkit. Bisa lihat di share, tidak main-main Islam. Jangan menyuruh-nyuruh Pak. Bila masa perang itu masa ini ada YouTube. Walaupun seketik jemaah itu share. Ini itu guna teknologi. Ibu Bapak yang saya hormati. Jadi persoalan-persoalan kita hari ini saya coba, ini makar hari ini bukan lagi makar yang lain-lain. Sudah terjadi secara sistematis, kita terlena. Generasi kita seperti apa nanti? Carilah awak ini Bu, ya. Tidak ada sikap palu instan dulu. Apa nih guys? Ibu tugasnya 3 macam nyusi ke Google. Agar coba dua di kafe, pokok bungkui minum tetandur, kafe terletak sambil menontonnya mengejek. Tanya sebelumnya. Awak di mana sekolah? Awak SMA. SMA apa itu Pak? Kerja orang lewat kerja tukang. Orang lewat tukang kerja orang pokok berungkui sambil menonton dan gadget. Kerja dia nanti Pak. Yang parahnya Pak, bisnis itu termasuk bisnis mereka-mereka yang di atas. Telekomunikasi. Yang parahnya Pak sekeluarga terdengar telingaku apa anak ande bertanya kan. Nah, berat poin anak tinggal aja lepas kete. Anak apa ande minta poin gadget karena ada apa anu. Padahal telah diharamkan oleh Majelis Ulama main gadget haram. Apa ande anak minta poin karena ada gitu Pak. Jadi saat ini mari kita cintai Rasul itu, kembali kita kepada hal teknologi itu dipakai untuk memperbunuh satu lagi. Kalau anak di rumah pakai HP jangan sekali-kali jadinya apapun. Kalau ibunya menelepon kamu telepon, sehingga di waktu saya di kelas sekolah itu siapapun murid saya walaupun sekolah lain setuju ada urusan telepon. Tidak boleh bawa handphone ke sekolah, biar mau pakai internet sekolah. Bayangkan Bu, 1 jam hanya terpakai HP untuk yang positif, 23 jam untuk maksiat. Ya udah, ini cari saya buka, saya YouTube tuh di Facebook. Kalau orang mengaji, aku lebih asuh. Kalau orang meraja, aku lebih asuh. Aku nampak nggak jelas, aku baru luar biasa. Iya Pak, aku jarang segitu. Jauh dari keberkahan Pak. Bapak yang saya hormati, intinya apa Bu? Kembalilah kepada sunnah Rasul. Nepi yang pada betul-betul menggapur Madinah itu bukan orto pajero di laman rumah ada Innova itu Pak. Lebih parah Pak. Rumah kayak Mas Haji pajero parkir Innova parkir anak pakai hijaz azan orang ada keluar dari rumah sekarang itu nama Madinah. Yang madani itu adalah ketika terdengar suara azan semua orang penuh kemas. Itu yang madani itu Pak. Semoga kita bersama Rasul nanti dibangunkan di yaumil mahsyar dan kembali kita kepada sunnah Rasul
mengamalkan amalan-amalan yang manual, sederhana tetapi pasti. Banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.